Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah dan nabi abada wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ila qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Malam ini melanjutkan penjelasan tentang cara Allah memperkenalkan dirinya pada hambanya. Ya, Allah yang memperkenalkan. Syekh Ibnu Athaillah berkata, mata a'toka, ketika Allah memberikan kepadamu asyhadaka, maka Allah sedang mempersaksikan kepadamu birrahu, akan kebaikannya. Wa mata mana'aka, dan ketika Allah menolakmu asyhadaka, Allah sedang mempersaksikan kepadamu qahrahu, akan maha perkasanya atau maha memaksanya. Fahuwa, maka dia Allah, fi kulli dzalika, pada semua itu, muta'arifun, memperkenalkan dirinya, ilaika, kepadamu, wa muqbilun, dan menghadapkan biwujudi lutfihi, dengan adanya sifat lembutnya Allah, alaika, kepadamu. Artinya secara ringkas, ada dua cara yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Yang pertama, memperkenalkan dirinya melalui kebaikannya. Yang kedua, memperkenalkan dirinya melalui sifat maha perkasanya. Ketika Allah memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya, bahkan Allah sudah memberi sebelum diminta, tidak lupa memberi walaupun hambanya lupa meminta. Dan Allah akan memberi sesuatu yang terbaik buat hambanya. Maka dengan itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya pada hambanya akan kebaikan-kebaikannya. Ketika seorang hamba sudah mengetahui, mengenal kebaikan-kebaikan Allah, maka dampaknya pertama, cintanya akan semakin agung. Cintanya kepada Allah itu semakin kuat. Rindunya juga semakin berat. Syukurnya semakin banyak. Kemudian ketika si hamba telah pandai bersyukur, maka nikmatnya pun juga semakin banyak. Inilah yang ditimbulkan ketika si hamba itu telah mengenal akan kebaikan-kebaikan Allah. Cintanya kepada Allah meningkat, rindunya bertambah, syukurnya bertambah, nikmatnya juga bertambah. Itu dampak yang ditimbulkan ketika Allah sedang mempersaksikan kebaikannya kepada si hamba. Yang kedua, ketika Allah menolak permintaan hambanya, itu sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan maha perkasanya, maha memaksanya. Dengan kata lain, Allah itu ingin membuktikan bahwa dia tidak bisa dipaksa oleh hambanya, tidak bisa diintervensi oleh hambanya. Walaupun si hambaku sudah meminta dengan sungguh-sungguh, aku mampu untuk tidak mengabulkan apa yang dia minta. Bukan karena Allah pelit, bukan karena Allah lemah, tapi justru Allah menolak itu untuk menunjukkan bahwa dia bisa menolak. Sehingga hamba yang sadar ketika permohonannya ditolak oleh Allah, itu justru dia mengenal Allah sebagai zat yang maha perkasa, maha agung,
maha memaksa, maha gagah, tidak bisa ditekan, tidak bisa diintervensi, tidak bisa didemo oleh hambanya. Sehingga khaufnya si hamba itu akan meningkat, rasa takutnya kepada Allah akan meningkat. Kalau rasa khaufnya kepada Allah sudah meningkat, ibadahnya akan istiqomah. Di salah satu penyebab seseorang ibadahnya istiqomah itu karena rasa takutnya kepada Allah semakin meningkat. Dia khawatir kalau dia tidak ibadah dengan istiqomah, nanti pas dia lagi tidak ibadah kemudian tiba-tiba mati. Nah, maka dia berupaya ibadahnya istiqomah sehingga kapanpun mati dalam keadaan ibadah. Orang yang ibadahnya istiqomah itu dosanya akan sedikit. Kemudian kesalahannya, keburukannya oleh Allah akan dihapus. Itu bagi mereka yang khaufnya meningkat, ibadahnya istiqomah, dosanya sedikit, kemudian kesalahan-kesalahannya dihapus dan dimaafkan oleh Allah. Sehingga ketika hamba itu datang menemui Allah nanti di hari kiamat, dia dalam keadaan khifafan. Khifafan itu maknanya ringan, tanpa beban. Ya, karena dosanya kalau tersisa itu tinggal sedikit. Bahkan bisa jadi dosanya sudah habis. Mutahhirina, dia dalam keadaan suci. Allah itu zat yang maha suci sehingga hanya bisa didekati oleh mereka yang suci. Maka kita kalau mau sholat harus bersuci dulu. Nah, bersuci itu ada dua macam. Bersuci secara fikih yaitu dengan cara wudhu atau menghilangkan najis. Bahkan kalau hadas besar ya harus mandi besar. Di samping itu juga harus mensucikan batin kita dengan cara membersihkan dari menyekutukan Allah dan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Itu yang dimaksud dengan mutahhirin. Selain itu juga farihina, si hamba tadi akan bertemu dengan Allah dengan keadaan gembira, senang karena mau ketemu dengan kekasihnya, mau bertemu dengan yang dicintainya. Dan dia juga bercahaya karena dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya sudah Allah hapus, sehingga dia akan menemui Allah dalam keadaan ringan, suci, gembira, dan bercahaya. Yang dengan itu itla yujami'ullahu, karena Allah tidak akan mengumpulkan ala abdi pada hambanya khaufaini, dua rasa takut, wala amanah ini, dan Allah juga tidak akan mengumpulkan pada satu hambanya dua rasa aman. Artinya bagaimana? Faman akhafahu, barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, kemudian rasa takutnya itu dibuktikan dengan ibadahnya meningkat, amanahu yaumal qiyamah, maka hamba yang seperti itu nanti di hari kiamat akan dibebaskan dari rasa takut, karena di dunia sudah takut. Ya. Jadi bagi yang di dunia sudah takut, di akhirat sudah dibebaskan dari rasa takut. Itu yang dimaksud Allah tidak akan mengumpulkan dua ketakutan. Di bagi yang sudah takut di dunia, nanti di akhirat akan merasa aman, akan diberikan jaminan keamanan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa takut waktu hidup di dunia. Nah, dampak dari rasa takut itu ibadahnya jadi istiqomah. Sebaliknya, waman amanahu, dan barang siapa yang sudah Allah beri rasa nyaman fit dunia di dunia, faktaro, kemudian dia tertipu oleh rasa amannya itu, akhafahu, maka Allah akan berikan rasa takut pada si hamba tadi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sebaliknya kalau orang di dunia tidak punya rasa takut, merasa aman, ya, dan dia tertipu bahwa ternyata dengan tidak ibadah itu tidak bermasalah, ternyata dengan tidak taat kepada Allah itu ya biasa-biasa saja, ya, nyaman-nyaman saja, itu berarti orang yang tertipu dengan
rasa nyaman yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau ini terus menerus sampai dia kehilangan rasa takut di dunia, maka dia akan merasa takut justru pada saat hari kiamat. Kama fil hadis, yang dengan ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Maka nasihatnya yang menulis kitab ini, fala tataham, maka janganlah kalian salah sangka. Rabbaka, pada Tuhan kalian, ayyuhal abdu, wahai hamba, fil man'i, ketika Allah menolak permintaanmu. Walau fil atoi, dan janganlah kalian salah sangka kepada Tuhanmu ketika Allah sedang memberimu. Selama ini yang banyak terjadi pada kebanyakan orang itu, kalau permohonannya ditolak oleh Allah, itu nganggap Allah pelit, Allah lemah, Allah tidak menepati janjinya dan lain-lain. Itu prasangka yang buruk, harus dihindari, harus dijauhi. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau toh Allah tidak memberi, itu karena sesungguhnya Allah sedang menunjukkan maha perkasanya, sedang menunjukkan maha kuasanya. Allah mampu untuk tidak memberi. Kemudian kalau seseorang sedang dikabulkan permintaannya, itu rata-rata memang mereka juga berhusnudzon kepada Allah, bahwa memang Allah itu maha pemberi. Di umumnya orang salah paham itu ketika ditolak, ya, ketika ditolak. Kalau ketika diberi rata-rata masih benar, tapi ketika ditolak banyak yang kemudian salah sangka kepada Allah, nganggap Allah nggak mampu memberikan apa yang dia inginkan, Allah lemah, Allah pelit, Allah tidak tepat janji dan seterusnya. Itu harus dihindari yang semua itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya Allah mata akoka, tatkala Allah memberikan kepadamu, asyhadaka, maka Allah sedang mempersaksikan kepadamu birrohu, akan kebaikan-kebaikannya, warahmatahu, dan kasih sayangnya, wakaromahu, dan kemuliaannya. Jadi kalau Allah sedang memberikan apa yang kalian minta, atau bahkan Allah sudah memberi sebelum kalian minta, itu sesungguhnya Allah sedang mempersaksikan, memberitahu kepada kalian bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha mulia. Dampaknya, fa'arafta, maka kalian jadi tahu, bidzalika, dengan yang seperti itu, annahu, bahwasanya Allah itu barun, zat yang maha baik. Ya, belum diminta sudah memberi. Yang meminta sudah lupa, Allah tidak pernah lupa memberi. Karimun, Allah maha mulia. Raufun, Allah maha sayang. Rahimun, Allah maha kasih. Ini dampak positif yang ditimbulkan ketika seseorang itu menyaksikan maha baiknya Allah. Dia akan mengetahui, meyakini Allah itu maha baik, maha mulia, maha pengasih, maha penyayang. Kemudian fakata'an lako, kemudian kalian bergantung bikaromihi, kepada kedirmawanan, kemuliaan Allah, wajudihi, dan kedirmawanan Allah. Karena siapa itu sudah yakin akan maha baiknya Allah, akhirnya dia hanya bergantung kepada kemuliaan Allah dan kedirmawanan Allah, duna ghairahu, ya, atau duna ghairihi, sudah tidak bergantung kepada selain Allah, termasuk tidak bergantung kepada amal solehnya. Karena kalau toh amal solehnya tidak mampu menjangkau Allah, dia yakin rahmat Allah masih mampu menjangkau dirinya. Jadi itu dampak positif yang ditimbulkan oleh si hamba yang telah mengenal maha baiknya Allah. Dia hanya akan bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lainnya. Fataharraru min raqit toma'i, sehingga si hamba itu akan merdeka, bebas dari perbudakan tomak. Ini sifat tomak itu memperbudak manusia. Tomak itu keinginan-keinginan. Orang sering dipenjara oleh rasa tomak, orang sering dipenjara oleh keinginannya.
Dan semakin orang itu banyak keinginannya, harus siap-siap semakin banyak kecewanya. Karena setiap keinginan yang tidak terpenuhi, dia akan kecewa. Maka cara menghindari kecewa adalah dengan menyedikitkan keinginan. Orang yang keinginannya sedikit, kecewanya juga sedikit. Orang yang keinginannya banyak, kecewanya juga banyak. Nah, orang yang sudah bergantung hanya kepada Allah terbebas dari perbudakan keinginan, terbebas dari penjara keinginan yang membuat orang jadi kecewa itu. Wa yadhabu, dan akan hilang angka darimu apal ghammu, sedih, susah, wal jaza'u, dan keluh kesah. Jadi orang kalau sudah bergantung kepada Allah sudah terbebas dari sedih, susah, keluh kesah. Ya, adanya senang, tenang, dan gembira. Wa tatakhallu, dan kalian berakhlak aidan itu juga biwasfil karomi, dengan sifat kemuliaan Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah, wal insani, dan sifat baiknya Allah. Kemudian kalian juga akan berupaya untuk meneladani sifat-sifat Allah, ya, sifat mulia, sifat kasih sayang, dan sifat berbuat baik. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah itu yuhibbu, menyukai, ayyatakhallaqa, jika berakhlak sapa abduhu, hambanya, bihulukihi, dengan akhlaknya Allah. Di Allah itu senang kalau ada hambanya yang berupaya meneladani akhlaknya Allah. Ya, Allah Maha Penyayang, si hamba pengen penyayang atau meneladani pengen jadi orang penyayang. Allah Maha Melindungi, maka manusia itu juga berupaya untuk melindungi yang lemah. Allah Maha Menjaga, ia juga berupaya menjaga amanah, dan seterusnya. Fafil hadisi, maka dalam hadis Rasulullah bersabda, takhallaku bi akhlaqir rahman. Takhallaku, berakhlaklah kalian semua wahai orang beriman, bi akhlaqir rahmani, dengan akhlaknya Allah yang Maha Rahman. Jadi ada hadis Rasulullah yang menyuruh kita manusia ini untuk meneladani sifat-sifat Allah. Sekedar meneladani, bukan menyamai. Kalau menyamai nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita bisa menyamai. Hanya meneladani. Wa qalat, dan telah berkata sapa Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Qur'anul Qur'an. Jadi Sayyidatina Aisyah itu pernah berkata bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Maknanya bagaimana? Wal Qur'an, sedangkan Al-Qur'an, fihi, di dalam Al-Qur'an, apa? Aushafur rahmani, sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Faka'annaha, maka seakan-akan Aisyah qalat berkata, kana khuluquhu khuluqur rahman. Seakan-akan Aisyah berkata bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Allah yang Maha Rahman. Tapi Aisyah tidak berkata seperti itu. Tidak mengatakan khuluquhu rahman, itu tidak, ya. Tapi khuluqul Quran. Walaupun di dalam Al-Qur'an itu juga terdapat sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Mengapa dipilih kalimat seperti itu? Illa annaha ta'addabat ma'arubudiyati. Karena dengan itu dilakukan oleh Aisyah untuk menjaga adabnya kepada Allah. Jadi supaya tidak timbul salah paham atau suul adab menyamakan Rasulullah dengan Allah. Karena bagaimanapun juga Rasulullah kan makhluk, ya, maka tidak boleh disamakan dengan Khaliq. Maka Aisyah berkata, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu di dalamnya merupakan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Tapi Aisyah tidak mengatakan akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Ar-Rahman, itu tidak. Itu untuk menjaga adab. Jadi orang yang paling Qur'ani, ya, bahkan bisa dikatakan Al-Quran berjalan, itu ya Rasulullah itu. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi orang yang paling paham Al-Quran adalah Rasulullah, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Maka dari itu
Allah sendiri, ya, Allah sendiri memuji akan keagungan akhlak Rasulullah. Dalam Al-Quran sering kita baca, terutama dalam peringatan Maulid Nabi, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Itu pujian Allah kepada Rasulullah. Jadi seandainya di dunia ini ada orang yang berakhlak, berbudi pekerti yang agung, Rasulullah masih ada di atasnya, kata Allah begitu. Orang yang paling bisa mengamalkan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Maka Aisyah berkata, karena khuluqu Rasulillah SAW Al-Quran. Wa mata mana'aka, dan sebaliknya ketika Allah menolakmu, atau Allah menyempitkanmu, asyhadaka, Allah sedang mempersaksikan kepadamu qahrahu, akan maha perkasanya, wa kibriya'ahu, dan maha besarnya. Fa'arafta, maka engkau jadi tahu annahu, bahwasanya Allah itu qahharun, zat yang maha perkasa, jabbarun, zat yang maha memaksa. Faya'udhu, maka jadi agung apa khaufuka, rasa takutmu, wa tastadhu, dan menjadi kuat apa hebatuka, tundukmu, wa hayauka, dan rasa malumu, inhu, kepada Allah. Jadi ketika Allah menolak permintaan kita, atau Allah menyempitkan keadaan kita, maka yang dengan itu sesungguhnya Allah sedang menunjukkan kepada kita akan maha perkasanya, maha agungnya. Sehingga kita benar-benar tahu kalau Allah itu maha perkasa, maha gagah, maha memaksa. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, rasa takut kita kepada Allah akan semakin kuat. Tunduk dan patuh kita kepada Allah juga akan semakin sungguh-sungguh. Bahkan kita juga akan merasa malu kepada Allah. Ya, malu kepada Allah. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, fala jarama, maka pasti annallah, sungguhnya Allah yu'adzimuka, akan mengagungkanmu, wa yukarrimuka, dan akan memuliakanmu, wa yahfazuka, dan memeliharamu, wa yastahyi, bahkan Allah akan malu minta padamu. Kadang-kadang Allah itu ketika berfirman menggunakan bahasa makhluk, ya. Contohnya Allah malu kepada hambanya. Yang malu itu kan ya mestinya hamba, tapi supaya bisa dipahami, ya, terkadang Allah menggunakan bahasa makhluk. Wa yastahyi minka, dan Allah akan malu kepadamu, kama istahyaita minhu, sebagaimana engkau malu kepadanya. Ketika seorang hamba menyaksikan maha qahar dan jabarnya Allah, maka dia akan takut, tunduk, malu. Kalau sudah takut, tunduk, dan malu kepada Allah, justru Allah akan mengagungkan si hamba tadi, memuliakan si hamba tadi, dan menjaganya. Bahkan Allah pun juga akan malu kepada si hambanya tadi. Kalau sudah Allah malu kepada hambanya, Allah tidak akan menyiksa kepada hambanya. Fa inna Allah, maksudnya Allah itu yunazilu, akan menempatkan abdahu, hambanya, ala qadri manzilatihi minhu, sesuai dengan kedudukannya si hamba tadi di hadapan Allah. Jadi Allah akan menempatkan hambanya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi nanti itu saat kita sowan menghadap Allah, masing-masing akan menempati tempatnya sendiri-sendiri, ya, tidak menempati tempatnya orang lain. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang agak dekat, dan seterusnya gitu, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Wa inna ma yuti'ul 'abdu rabbahu, dan sesungguhnya seorang hamba itu hanya akan takut kepada Tuhannya, ala qadri ma'rifatihi, sesuai dengan kadar makrifatnya si hamba bihi, kepada Allah. Jadi taat dan tidaknya seorang hamba itu tergantung kuat dan tidaknya makrifat dia kepada Allah. Kalau si hamba itu makrifatnya kepada Allah kuat, taatnya kepada Allah juga semakin kuat. Kalau si hamba itu tidak begitu mengenal Allah, ibadahnya juga menjadi lemah.
Jadi lemah dan kuatnya ibadah itu sangat ditentukan oleh kenal dan tidaknya si hamba itu kepada Allah. Wa khaufihi, dan takutnya si hamba minhu pada Allah. Fahuwa, maka Allah Subhanahu wa taala fi kulli dzalika, pada semua yang demikian itu, min itoin, baik berupa pemberian, wa man'in, dan penolakan, wa qabdin, kesempitan, wa bastin, dan keluasan, itu muta'arifun, sedang memperkenalkan dirinya ilaika, kepadamu. Jadi kesimpulannya, ketika kita sedang diberi, maka Allah sedang menunjukkan, memperkenalkan dirinya melalui kebaikannya. Ketika kita sedang ditolak, sesungguhnya Allah juga sedang memperkenalkan dirinya akan maha perkasanya. Jadi semua keadaan itu sesungguhnya bagi orang yang sudah mengenal Allah ya sama saja. Di doa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan sama-sama. Sama-sama tujuannya untuk mengenal Allah. Jika sedang dikabulkan berarti dia mengenal Allah melalui kebaikannya. Kalau sedang tidak dikabulkan, dia mengenal Allah melalui maha perkasanya. Jadi sama-sama upaya untuk mengenal Allah. Tidak hanya kenal Allah kalau pas lagi dikasih, pas lagi diberikan kelonggaran, kalau pas lagi sempit, susah, terus tidak kenal Allah. Tidak seperti itu. Orang yang telah permanen kenalnya kepada Allah, itu keadaan apapun tidak merubah hubungan dia dengan Allah. Jadi ibadahnya istiqomah. Ayat talibun, yakni Allah menuntut min kadarimu antarifau, agar kalian mengenalinya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah. Jadi apapun yang terjadi pada kalian, sesungguhnya di balik kejadian itu merupakan cara Allah memperkenalkan namanya atau sifatnya kepada kalian, sehingga kalian terus dalam kondisi apapun selalu mengenal Allah. Wa ma min ismin, dan tidak ada satu nama pun min asma'ihi, dari beberapa namanya Allah Ta'ala, ilam lato duhuru ma yaklubuhu, kecuali di balik nama itu merupakan penampakan dari apa yang Allah tuntut dari kita. Contohnya berikut ini. Fasmuhul karimu, maka nama Allah Zat yang Maha Karim itu iktadha al-iqta'a wal ihsana, akan berdampak Allah memberi dan selalu berbuat baik, karena Allah memang punya sifat Al-Karim. Al-Karim itu Maha Mulia. Buktinya kalau Allah itu mulia, dermawan, Allah selalu memberi. Baik si hamba itu meminta atau tidak, Allah selalu memberi. Allah sering memberi sebelum kita meminta, dan Allah selalu memberi walaupun kita lupa untuk meminta, karena memang Allah punya sifat Al-Karim. Wa huwa dhahirun fi khalqihi, sifat Al-Karimnya Allah itu tampak jelas pada makhluknya. Buktinya kalau Allah itu Maha memberi, ya sering kita rasakan, sering kita saksikan sendiri. Hal-hal yang kita tidak pernah meminta sudah Allah sediakan, sudah Allah kasih kepada kita, karena Allah tahu kita membutuhkan. Termasuk anggota tubuh yang lengkap yang ada pada diri kita ini, kita kan tidak pernah minta. Begitu lahir oleh Allah sudah diberi semuanya. Itu bukti Allah Al-Karim. Wasmuhul mani, begitu Allah punya sifat al-mani, yang menolak. Iqtadha dhuhurul mani, Allah juga bisa menampakkan sifat al-mani itu dengan menolak permintaan hambanya. Fadhahara, maka menjadi tampak jelas fi ibadihi, pada hambanya Allah, aidon begitu juga. Jadi kalau toh suatu saat ketika kita meminta sesuatu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, itu ya menjadi bukti nyata bahwa memang Allah itu Zat yang Maha Al-Mani, Maha mencegah, Maha menolak. Allah bisa memberi, Allah juga bisa menolak. Sebab seandainya setiap permintaan selalu diberikan, jangan-jangan orang tahunya Allah itu hanya Maha memberi, sehingga orang sampai nggak tahu kalau Allah itu sebenarnya juga bisa menolak. Tapi kalau kadang diberi
ya, kadang ditolak, itu justru si hamba itu bisa mengenali Allah, ya, bahwa Allah itu zat yang bisa memberi, bisa menolak. Tidak hanya bisa memberi tapi juga bisa menolak. Tidak hanya menghidupkan tapi juga bisa mematikan. Tidak hanya meluaskan tapi Allah juga bisa menyempitkan. Itu justru seperti itu. Nah, gabungan dari hal yang bertolak belakang ini justru menjadi bukti maha sempurnanya Allah. Ya. Bukti maha sempurnanya Allah itu Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberikan keluasan, bisa menyempitkan, ya. Bisa membuat senang, bisa membuat susah. Itu membuktikan bahwa Allah itu punya sifat yang sempurna. Seandainya Allah hanya bisanya memberi, bisanya menyenangkan, bisanya membuat luas, berarti Allah malah tidak sempurna sifatnya. Padahal Allah itu zat yang maha sempurna. Wasmuhul muntaqimu iqtada dhuhurahu fi qaumin wajhihi li mukhalafatihi. Ketika Allah punya sifat atau nama al-muntaqimu, zat yang menghukum hambanya yang menolak perintahnya atau yang melawannya. Wasmuhul qaharu iqtada dhuhurahu fi qaumin haruhum ala mayuridu min man'in au ghairihi. Begitu juga Allah punya sifat al-qahar yang maha perkasa, maha gagah, bahwa Allah bisa menolak apa yang diinginkan oleh hambanya. Wa dhahara qahruhu aidan fi ibadil bil mauti. Nah, bahkan sifat qaharnya Allah itu juga tampak dalam hambanya dengan menjadikan si hamba itu mati. Ya, Allah tidak hanya bisa menghidupkan, tapi Allah juga bisa mematikan. Fawa min muqtadas mihil qahar. Jadi kematian itu juga menjadi bukti bahwa Allah punya sifat al-qahar. Wa hakadza kulismin yaqtadi zuhurahu fil wujudi. Demikian inilah bahwa sesungguhnya semua nama Allah itu, ya, akan tampak dalam wujudnya. Wa kulluha fi bani Adam, dan semuanya itu dampaknya pada anak cucu Nabi Adam. Jadi kalau kita baca Asmaul Husna ada 99 nama, ya, itu semuanya intinya itu 3, ya, sifat Jamal, sifat Jalal, dan sifat Kamal, ya. Jadi ada sifat-sifat yang menunjukkan maha indahnya Allah, ada sifat-sifat yang menunjukkan maha agungnya Allah, dan gabungan dari Jalal dan Jamal ini menunjukkan sifat sempurnanya Allah. Fa idza tahaqqaqat hadza fi halatil iqta'i wal man'i alim ta'aidun anna ta'ala mubilun bi wujudi lutfihi wa iqrarihi alaika. Ketika sudah menjadi nyata bagi kalian bahwa Allah itu zat yang bisa memberi, bisa menolak, maka semuanya itu adalah merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui sifat lembutnya dan sifat baiknya. Idwa muta'arifun ilaika fi kulli syai'in. Karena dia Allah itu mengenalkan dirinya kepadamu dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita menyaksikan segala sesuatu, sesungguhnya di balik sesuatu itu ada Allah. Yang sering saya contohkan, kalau kita melihat gunung, lahiriah kita, mata kita lihat gunung, tapi di balik gunung itu sesungguhnya harusnya hati kita tahu bahwa gunung itu yang menciptakan adalah Allah. Ketika mata lahir kita lihat laut, ya, maka sesungguhnya harusnya hati kita sadar bahwa laut itu juga ciptaan Allah. Jadi lahir yang lihat makhluknya, batin yang lihat kholiknya. Allah memperkenalkan dirinya melalui segala sesuatu, melalui ciptaannya. Dan intinya nantinya itu bahwa yang menciptakan dengan yang diciptakan itu pasti tidak sama. Ya. Yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti tidak sama.
Adanya meja menunjukkan bahwa ada yang buat meja, karena meja nggak mungkin jadi sendiri. Tapi yang juga harus ingat, yang membuat meja tidak sama dengan mejanya. Dalam pelajaran tauhid begitu. Ya. Jadi adanya alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakan. Ya. Karena nggak mungkin alam semesta ini jadi sendiri. Nah, yang menjadikan alam semesta ini sifatnya tidak sama dengan alam semesta. Yang buat itu pasti tidak sama dengan yang dibuat. Kamu kholafatul khawadisi, kalau bahasa pelajaran tauhid. Kalau dalam Al-Quran itu laisa kamislihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa mubilun alaika fi kulli wajhin, dan Allah akan menghadap kepada dengan segala wajah, segala bentuk penampakan. Kadang menampakkan kebaikannya, kadang menampakkan maha perkasanya, tadi. Kadang menampakkan keindahannya, kadang menampakkan keagungannya. Fatlub aidon anta ma'rifatu fi kulli halin. Maka hendaklah kalian juga selalu mengenalinya dalam setiap keadaan. Ketika dalam keadaan senang, lihat Allah, kenal Allah. Ketika susah pun juga kenal Allah. Ketika diberi kenal Allah, ketika ditolak juga kenal Allah. Ketika sehat kenal Allah, ketika sakit juga kenal Allah. Gitu. Ya. Di dalam keadaan apapun kita selalu mengenal Allah. Wa'rif minatahu 'alaika fil jamali wal jalal, dan kenalilah anugerah Allah kepadamu dalam sifat jamal dan sifat jalalnya, di dalam keindahan-keindahan, dalam keagungan-keagungan itu di dalamnya terdapat anugerah Allah. Waqbil, dan terimalah alaihi pada Allah bil kuliyatika dengan keseluruhanmu. Waqbil, dan menghadaplah, ya. Waqbil, dan menghadaplah alaihi kepada Allah bil kuliyatika dengan keseluruhanmu. Jadi kalau menghadap Allah itu ya hadaplah kepada Allah dengan keseluruhan. Jangan hanya menghadap sebagian atau menghadap dalam keadaan tertentu saja. Ini wajahku wajhiyah itu harusnya ya dalam segala keadaan dan menghadapnya secara keseluruhan. Menghadap Allah lahir batin. Jangan hanya lahirnya ngadep Allah tapi batinnya keluyuran kemana-mana. Ya kelihatannya lahirnya sudah sholat, ya menghadap kiblat, tapi hatinya kemana-mana. Berarti itu yang menghadap Allah baru sebagian, belum seluruhnya. Harusnya itu ya fisiknya menghadap kiblat, hatinya menghadap Allah. Wastaslim, dan berserah dirilah kalian liqabihi pada sifat perkasanya Allah, biruhika dengan rohmu, wa basarotika, dan sifat basariyahmu, sifat lahiriahmu. Jadi kalau berserah diri kepada Allah itu ya dengan roh dan jasad kita, semuanya kita serahkan kepada Allah karena memang semuanya miliknya Allah. Kalau kalian tidak seperti itu, takun abdahu haqqan, maka engkau akan benar-benar menjadi hambanya Allah. Mengenal Allah dalam setiap sesuatu, mengenal Allah dalam segala keadaan. Yang demikian itulah yang disebut hamba yang benar-benar hambanya Allah. Kita kan sering mengaku diri kita itu Abdullah, hamba Allah. Tapi kenyataannya kadang antara pengakuan kita ini belum cocok dengan kenyataannya. Kita mengakunya hamba Allah tapi masih sering kita hambanya uang, hambanya kepentingan, hambanya nafsu dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya, wa huwa rabbuka haqqan, maka Allah pun juga akan benar-benar menjadi Tuhanmu, wasidqan, dan sejujur-jujurnya. Jadi benar-benar hanya iya karena butuh itu benar-benar hanya kepadamu kami menyembah. Hanya engkau yang aku tuhankan, bukan yang lainnya. Sehingga kita benar-benar mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah, tidak menuhankan selain Allah. Itu tujuan utamanya gitu. Nah, jadi sedangkan demikian penjelasan tentang
cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui dua keadaan yang berbeda. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan pemberian dari Allah, kesenangan, keluasan, kesuksesan, keberhasilan, itu sesungguhnya cara Allah memperkenalkan maha baiknya. Sebaliknya jika suatu saat kita mendapatkan kesulitan, kesempitan, kesedihan dan lain sebagainya, kemudian sudah mohon kepada Allah berulang kali kok belum dikabulkan juga, itu juga cara Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuasa, bisa menolak permohonan hambanya. Nah, bagi orang yang sudah sadar seperti itu, keadaan apapun, ya, yang senang maupun yang tidak senang, sempit maupun luas, tidak menjadi penghalang dia untuk selalu mengenal Allah. Sehingga dalam segala sesuatu dan dalam segala keadaan dia senantiasa mengenal Allah, sehingga benar-benar dia menjadi hambanya Allah, bukan jadi hamba selain Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an kabiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna min ahlil jahil masyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.